Shalom warga kerajaan, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Kita melihat itu kehidupan daripada David. David adalah seorang anak gembala, saudaraku ya. Bahkan dia menggembalakan kambing domba bapaknya yang tidak begitu banyak. Karena itu saya percaya salah satu entry untuk dipakai oleh Tuhan adalah komsel, komunitas sel kerajaan Allah. Oke? Dan firman Allah mengatakan bagaimana David setelah diurapi maka mulai tersiar. Dia seorang pemetik kecapi yang diurapi, dia seorang pahlawan, seorang penuh hikmat dan sebagainya. Dan ketika menghadapi Goliat, Saul berkata, "Tidak mungkin kamu bisa melawan dia. Dia itu dilatih jadi perwira sebagai warrior sejak mudanya, kamu masih muda." Tapi David berkata, bagaimana dia biasa menggembalakan kambing domba bapaknya. Ra'a itu gembala juga artinya sahabat dekat dan juga pelindung buat domba-domba. Pemberi makan, pelindung. Dan dia berkata, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar beruang dan cakar singa juga melepaskan aku daripada orang Filistin yang tidak bersunat itu. Saudara, Filistin artinya imigran. Saudaraku, artinya tidak punya legitimasi apapun menjejakkan kaki di tanah yang dijanjikan. Kedua, saudaraku, kita tahu bagaimana disebutkan yang tidak bersunat, artinya tidak punya perjanjian. Kita tahu Timotius yang muda itu disunatkan. Itu urusan karena orang ragu-ragu dia orang Yahudi, orang Yunani. Tetapi saudaraku, tentang bersunat atau tidak itu tidak ada masalah. Yang penting sunat hati. Tetapi pengalaman daripada David adalah biasa menggembalakan kambing domba bapaknya. Bagaimana karunia itu develop? Dia tidak pernah tahu bahwa dia punya karunia untuk mengalahkan singa dan beruang itu. Tentu saja supernatural. Dan itu perlu a mighty power yang cuma datang dari Tuhan. Kita lihat bagaimana Simpson, David mengalahkan singa, saudaraku. Singa ini bukan kucing, saudara ya. Bukan kucing besar. Jangan main-main, saudaraku. Singa menggambarkan juga kuasa kegelapan. Pengusiran setan, exorcism, itu it's not a game. Itu bukan suatu permainan. It's deadly. Karena itu kita perlu kuasa Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Dia dengan menggembalakan kambing satu hari datanglah. Mulainya kecil mungkin. Mulainya cuma anjing hutan. Lalu serigala. Lalu kemudian menghadapi singa dan beruang. Tetapi saudaraku, David disertai oleh Tuhan. 1 Samuel ayat 16 tentang semua karunia itu. Yang paling hebat yang terakhir. Dan Tuhan menyertai David. Tuhan menyertai Yusuf dan Tuhan menyertai Anda dan saya. Firman Allah mengatakan bagaimana pengalamannya, his past experience, dia tahu bagi Tuhan tidak ada masalah, baik kucing ataupun singa. Tidak ada masalah orang biasa ataupun raksasa, bagi dia nggak ada masalah sebab itu cuma ciptaan. Dan yang menyertai dia adalah Sang Pencipta. Kenapa Saul melarikan diri? Kenapa kakak-kakak David yang hebat-hebat melarikan diri? Mereka adalah saudaraku, ya, tentara yang terlatih. Tapi mereka tidak diurapi. David tidak profesional tapi diurapi. Kakak-kakaknya profesional tidak diurapi. Dan kalau Saul, maaf, dia mantan diurapi. Tetapi saudaraku, Goliat adalah anti pengurapan, anti Christ. Dan dia dipancung oleh David. Dan tenong atau tempat makanan yang tadi buat ngirim keju diisi kepalanya Goliat, saudaraku, dan diserahkan kepada Raja Saul. Dan kita tahu bagaimana dia diangkat jadi panglima daripada tentara Israel. Belum pernah ikut akademi militer, tetapi begitulah promosi daripada Tuhan. Promosi tidak datang dari timur atau barat atau dari padang gurun, yaitu di selatan, but from the Lord. Anda ingin mengalami extraordinary? Dibaptis engkau di dalam Roh Kudus. God bless you, warga kerajaan. Amin.
Terima kasih Bapak untuk setiap kemurahan-Nya Tuhan. Ku tersungkur dan sembahmu.
selamanya kasih-Mu, cinta-Mu. Oh, hati kami limpah dengan syukur. Sebab itu kami bawa persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan, yang mengalir dari hati kami yang mengasihi-Mu, hati kami yang mencintai-Mu Tuhan. Oh, Yesus, Yesus, betapa kami kagum-Mu, betapa kami mencintai setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian, mulut kami penuh dengan masmur. Oh, kami bersuka di dalam-Mu Tuhan, kami bersorak bagi nama-Mu yang hidup. Oh, Kau mulia, oh, Kau ajaib. Nama Yesus dimuliakan, ditinggikan, disembah. Oh, Dia luar-luar, Dia besar. Nama Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Oh, berlimpah, berlimpah syukur bagi-Mu, berlimpah, berlimpah, berlimpah nyanyian baru, nyanyian syukur bagi-Mu, nyanyian syukur bagi-Mu Tuhan. Yes. Limpah, hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Limpah, limpah dengan puji-pujian. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Yesus. Yes. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Ini yang kami percaya Tuhan.
selamanya. Amin, haleluya. Yes. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih
kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah habis dari dalam hidup kami Tuhan. Bahkan selalu baru rahmat-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Selamanya kasih-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkaku. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkaku. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan. Oh, terima kasih Tuhan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh tiada ku ada untuk menjadi ku ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Amin. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku
Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Kiranya damai sejahtera Allah, Bapa kita menyertai dan memenuhi setiap hati kita. Biarlah hati Tuhan selalu menuntun dan menyertai setiap langkah kita. Baik, kita berdoa sebentar. Tuhan, Engkau yang mempunyai acara bersama-sama kami semua, berkati hati hamba-Mu ini Tuhan, untuk mengeluarkan isi hati-Mu, dan Engkau sendiri yang ya Roh Kudus yang akan memimpin apa yang aku katakan, supaya kita bisa memberkati jemaat semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam mengucap syukur, amin. Oke, Imlek barusan lewat, ya. Kemudian Imlek adalah musim semi ya, di dalam pengertian penanggalan Tionghoa itu adalah musim semi, musim untuk menanam, musim untuk mau nanti bisa menuai. Ya, barusan kita lewati juga Cap Gome, yaitu makan 15 hari sesudah Imlek, Cap Go 15 ya. Jadi kita pengertian mereka, pengertiannya adalah membawa berkat. Jadi makanan yang membawa hoki gitu ya. Nah, kita sudah sering dengar info-info bahwa ekonomi tahun ini makin sulit gitu ya. Mungkin makan jadi sulit ya. Tapi kita pegang janji Tuhan ya. Pegang janji Tuhan, Ebenezer. Tuhan sudah menolong kemarin, Tuhan menolong sampai hari ini, ke depan pun kita akan bisa makan dengan cukup. Ya, luar biasa ya. Nah, seperti yang Rasul Paulus katakan ya, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Ucapan syukur, damai sejahtera yang melampaui segala akal, ya, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, yang benar, yang mulia, yang suci, yang manis, ya, yang sedap didengar, kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, dari apa-apa yang semua yang kita pelajari kemarin, ya, maka kita dengarlah dari kita lakukan, maka sumber damai sejahtera Allah itu akan menyertai kita. Ya. Nah, jadi kita memang perlu memperkatakan hal ini supaya roh kita menjadi kuat, roh kita Tuhan bekerja melalui kita sehingga apapun yang dikatakan hal-hal yang negatif akan dapat kita lalui bersama-sama Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ya. Nah, di sini kita akan berdiskusi mengenai developing gift, ya. Jadi pemberian karunia oleh Tuhan. Jadi kalau kita mendiskusikan tentang pemberian, ya, jadi pemberian itu gift, ya, sesuatu yang diberi dengan pengertian karunia yang diberikan Tuhan. Itu adalah kemampuan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk bisa mencapai yang tujuan yang Tuhan mau. Ya, apa yang tujuan yang Tuhan maksud gitu. Jadi memberi adalah gaya hidup Yesus yang dicontohkan di dalam kehidupan selama dia hidup. Jadi itu kita harus bisa meniru seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, jadi bukan seperti yang sering kita dengar di luaran kan, take and give. Ya, kita harus ngambil baru kita memberi. Tapi di dalam kekristenan tidak ada itu. Jadi yang benar adalah give, maka kamu akan menerima, tapi itu terserah Tuhan maksudnya ya. Jadi kita harus give. Nah, tema roh bulan ini adalah mengembangkan karunia pemberian Tuhan. Apa sebenarnya tujuan karunia atau gift itu diberikan oleh Tuhan pada kita? Ya. Jadi berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ya, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi, ya. Jadi bukan tidak disebutkan kita menguasai manusia, ya. Jadi menguasai semua yang diciptaan Tuhan itu, ya. Nah,
tujuan daripada tujuan dari karunia itu diberikan adalah sebagai ungkapan kemuliaan, kemegahan dan kuasa daripada Tuhan, ya, supaya manusia bisa berhubungan dengan Tuhan, ya, dengan intim dengan Tuhan, untuk bisa melayani sesama dengan iman, ya. Jadi pemberian karunia diberikan Tuhan kepada sesama manusia supaya kita bisa saling membantu, melayani agar keserupaan dan kesegambaran kesehatian hati Tuhan itu terjadi, ya, sehingga bumi penuh kemuliaan. Jadi seperti yang dikatakan dalam Kejadian 1:26 tadi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan mau sebenarnya. Jadi kita diciptakan itu adalah supaya kita serupa dan segambar dengan Dia, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pemberian karunia itu supaya kita menjadi saksi Kristus dengan menampakkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang poin yang penting yang harus kita lakukan, ya. Jadi pemberian karunia itu diberikan Tuhan agar sesama manusia kita, sesama kita saling membantu untuk melayani agar semuanya bisa menjadi serupa dan segambar dan sehati dengan Tuhan. Itu yang tercapai, ya. Sebenarnya semua tanda kehidupan Kristus itu ada di dalam diri kita, ya. Jadi kita harus menampakkan Kristus itu di dalam kehidupan kita, ya. Kita jadi saksinya, ya. Itu harus menjadi gaya hidup kita, ya. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 10, yaitu layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, ya. Jadi tugas kita sebenarnya adalah bersaksi dalam kehidupan kita ini, ya. Bersaksi tentang Yesus, bersaksi tentang kuasanya, ya. Nah, kita melakukan saja, ya. Tentang hasilnya bagaimana itu terserah Tuhan, dan Roh Kudus yang akan melanjutkan sendiri, ya. Jadi bukan kita yang hebat yang bisa melakukan, tapi Roh Kudus itu sendiri, ya. Jadi saya ada kesaksian tentang ini. Ada saudara kita itu mengalami stres dia sudah bertahun-tahun, mungkin lebih dari 5 tahun kalau menurut saya, ya. Jadi dia itu jadi seperti tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan untuk bekerja, ya. Jadi dia itu kerjanya itu memperbaiki AC, ya. Dia sudah ahlinya sebenarnya, ya. Tapi sejak dia mengalami stres itu, sering ada perkataan-perkataan intimidasi di dalam pikirannya, ya. Itu menyatakan dia nggak mampu, dia nggak akan bisa menyelesaikan masalah itu, ya. Jadi ketika kalau ada mobil datang gitu misalnya, ya, ada problemnya ini, dia sedang nangani, begitu dia tangani, langsung suara itu seperti ada di dalam hatinya, udah langsung loyo dia, langsung nggak bisa langsung meninggalkan kerjaannya, tidur dia, ya. Demikian juga misalnya problem AC rumah, begitu. Jadi dia menjadi tidak bisa bekerja dengan tenang seperti biasanya, ya. Dan itu bertahun-tahun, sehingga makin lama menjadi makin apatis dia, ya. Jadi seperti orang stres gitu. Jadi maka dia kalau saya lihat itu menjadi sering tidak kerja di pagi hari, gitu. Karena hatinya penuh, itu yang menyebabkan dia malas bekerja itu. Dan begitu kalau turun ada suara itu dalam, tidur lagi dia, ya gitu, ya. Jadi matanya pun tak ada, seperti tidak ada kehidupan, ya, yang saya lihat itu. Nah, saya ketika tahu itu, saya tergerak, hati saya maksudnya untuk mendatangi dia. Ya, itu saya berikan penjelasan, saya berikan doa, ya, sudah pulang, masih belum tidak ada memberikan efek apa-apa. 2 kali datang lagi, waktu datang ke Malang, saya temuin lagi,
ngomong-ngomong, doa lagi, kasih kekuatan firman Tuhan, ya selesai, masih belum, ya 3 kali, ya. Yang terakhir, yang waktu kita mendengarkan penjelasan tentang Filipi 4 itu dari Pak Hero, saya juga datangi dia, saya omongkan itu juga, saya berikan kekuatan bahwa dirimu itu sendiri yang harus kuat, ya, pikirkan yang baik, pikirkan yang itu kan ada di Filipi 4 itu, ya. Saya pun tidak punya pikiran bahwa itu suatu hal yang luar biasa yang bisa terjadi gitu, ya. Oke, itu lewat, saya pulang. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya datang kembali. Saya masih teringat sama dia kan. Saya menyediakan waktu, saya mau ketemu dia gitu kan. Maksudnya itu tadi, ya. Nah, saya belum datang ke rumahnya. Pagi-pagi jam 7 dia datang sendiri ke tempat saya tinggal, gitu ya. Tapi mukanya berubah sama sekali. Aura kehidupan itu nampak di dalam matanya. Ngomongannya juga langsung tas gitu. Nggak seperti yang kemarin-kemarin saya lihat gitu. Saya kaget juga. Kenapa ini kok bisa begini gitu ya? Kenapa kok ada gini? Ya inilah mujizat Tuhan katanya dia gitu. Jadi terus dia cerita. Jadi seperti apa yang kita diskusikan selama waktu aku mendatangi dia ucapkan terima kasih, punya waktu, mau mengunjungi saya, gitu. Walaupun dia enggak memikirkan bahwa dia itu sangat berarti gitu ya. Tapi kita yang saya mempunyai hati untuk memberitahukan itu. Nah, ketika dia mengalami kesembuhan itu, dia mengucapkan terima kasih sama saya itu. Dia berpikir gitu, bahwa firman itu tadi yang Filipi itu luar biasa. Dan diri sendiri itu harus mau untuk melawan semua yang tidak baik itu, ya. Jadi kemudian dia ke dokter kan, dokternya juga bingung juga, kamu ngapain kok bisa begini ya, gitu. Wah ya ini karena Tuhan Yesus ini. Ya, dokternya bilang ya memang keajaiban itu bisa tetap terjadi seperti ini, ya. Jadi sekarang dia hidup dengan penuh semangat luar biasa. Nah, disinilah kita saya tidak mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan ya, tapi saya mau melakukan pemberian karunia itu, saya memberikan motivasi pada dia, saya memberikan iman, ya, janji iman kepada dia, dan itu yang membangun dia, kan luar biasa ya. Jadi tugas kita itu menyatakan pada dunia, kita bersaksi melalui kehidupan kita tentang kuasanya. Nah ini saya kasih tahu kepada dia ya. Kita lakukan saja apa yang tugas kita, dan selanjutnya ya terserah Roh Kudus, ya saya sendiri yang akan Roh Kudus yang akan melakukan tindakan selanjutnya, ya. Jadi bukan kita yang hebat, tapi itu yang harus kita lakukan cuma kita jalankan aja, ya. Nah, ketika hati Tuhan itu nampak di dalam diri kita, ya, keserupaan dengan hati Kristus nampak dan sudah pasti orang lain itu pasti akan senang, ya, dan berbahagia. Kita pun pasti akan disenangi oleh orang-orang, ya, sangat luar biasa, ya. Ketika kita berbuat baik, ya, ketika kita berbuat baik, sebenarnya kita akan menjadi lebih senang lagi ketika tahu bahwa orang itu senang, ya, itu sebenarnya ya. Jadi kalau saya ya pengertiannya bahwa hidup kita ini menjadi berarti, ya, ketika mempunyai arti kehidup bagi orang lain. Ya, mempunyai arti ketika hidup kita ini berarti bagi orang lain yang kita bagikan, ya. Ya itulah arti hidup. Jadi maka kita harus bisa berbagi hidup itu pada orang lain, ya. Jadi ketika kita berbagi dengan hidup kita, otomatis orang itu akan melihat kebaikan Yesus itu, kebaikan hati Tuhan itu, ya. Kita akan merasa lebih berbahagia dibandingkan orang yang kita beri kebahagiaan itu, ya, senangnya luar biasa. Coba aja nanti ya. Jadi jadi sikap memberikan pemberian Tuhan itu, memberikan karunia itu kepada orang lain, itu sebenarnya harus jadi gaya hidup kita, gitu ya. Agar keserupaan dan kesegambaran dengan Yesus Kristus itu nampak
daripada dan jadi berkat bagi orang lain. Ya, dari situ kita bisa tahu ya. Saya senang banget kalau bisa tahu hasilnya, ya, hasilnya terakhirnya. Walaupun kita tidak pernah memikirkan itu, tapi kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja sama dengan apa yang kita lakukan. Ya, nah, kan poin yang ketiga adalah kasih karunia. Apa yang Tuhan kasih di dalam diri manusia, ya? Apa yang Tuhan kasih di dalam hati kita, ya? Itu kasih karunia itu suatu yang spesial yang diberikan oleh Tuhan, ya. Dan itu pasti akan dimampukan oleh Tuhan untuk bisa kita melakukannya. Maka ketika kita melakukan hal-hal yang demikian, itu kita nggak akan merasa berat, ya. Kita pasti menyediakan waktu, ya kan, pasti menyediakan uang biasanya harus ke sana atau membelikan sesuatu gitu ya. Itu pasti, tapi kita tidak akan merasakan keberatan karena itu Tuhan yang beratkan hati kita. Jadi kita harus melatih itu semuanya, ya. Jadi kita harus bisa melakukan itu supaya namanya dipermuliakan, supaya Yesus bisa secara pribadi agar bisa setiap orang secara pribadi bisa mengenal Dia, ya. Supaya nanti pada tujuan akhirnya bahwa semua manusia itu akan menjadi serupa dan segambar dengan Dia, ya, sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26 tadi, ya. Jadi ingat bahwa setiap orang itu pasti punya punya karunia Tuhan, sekecil apapun, ya. Kadang-kadang menurut kita itu tidak berarti, tapi orang yang melihat itu mempunyai arti. Gampang aja misalnya, ya. Misalnya dalam acara makan, dia melayani ini makan, diambilkan, nah itu adalah sesuatu yang misalnya sepele, tapi kalau itu dilakukan berulang-ulang, orang akan melihat orang ini mempunyai karunia untuk melayani, ya, melayani orang, gitu ya. Nah, gampang juga yang kita bisa lihat misalnya, ini suka ngantar orang. Dia tahu orang ini susah untuk pergi ke gereja misalnya. Tapi saya lihat berapa lama sering bahwa dia antar orang ini ke gereja, pulang diantar. Itu kalau nggak mempunyai hati Tuhan dan Tuhan menggerakkan dia, nggak akan bisa. Ya, jadi itu adalah satu kemampuan karunia yang Tuhan berikan pada kita dan kita harus melakukannya. Kita harus melatihnya. Jadi ketika kita mau melakukannya semuanya, maka semuanya akan menjadi tidak berat, jadi suatu kebiasaan bagi kita. Dan orang akan melihat Kristus ada di situ. Ya. Poin yang selanjutnya apa saja sih karunia itu, ya? Pemberian karunia itu, yaitu pemberian kemampuan oleh Tuhan pada kita, ya. Satu, itu memberitakan Injil seperti yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12, ya. Kita baca, ya. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya. Jadi ada melayani itu macamnya, ada yang kemurahan hati, ada yang memimpin, ya. Seperti poin 2 disebutkan Roma 12 ayat 6-7, kita baca, ya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dan dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Nah, tadi yang orang melayani, ya. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah yang melakukan dengan hati yang ikhlas, ya. Siapa yang memberikan pimpinan, hendaklah yang melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saya lanjutkan dengan poin 3, berkata-kata hikmat, berkata iman, memberi motivasi hidup, menyembuhkan, nubuat, dan mujizat. Ya, itu adalah pemberian-pemberian karunia. Nah, saya mau sampai kesaksian pada ini. Satu kesaksian lagi mengenai seorang anak muda. Ya, jadi itu temannya anak saya waktu itu, ya. Jadi itu biasa anak muda kan suka ngebut-ngebut itu, ya, di depan rumah sakit Pertamina, lapangan Merdeka, ya. Itu kan ada tikungan yang sangat berbahaya itu, ya. Jadi dia ngebut sana, terjadilah kecelakaan itu. Jadi setirnya kena di perutnya gitu, ya. Akhirnya
saking kerasnya ya. Jadi mengalami pendarahan dia. Jadi bawa rumah sakit Pertamina, di ronsen dioperasi gitu ya. 1 kali tidak berhasil, 2 kali masih ada bocornya di sini, bocornya di sana, masih ada gitu ya. Nah saya sebenarnya nggak kenal sama anak ini. Tapi pada saat anak saya ngomong, teman saya ini sakit ini, di rumah sakit sedang ini, hati saya tergerak untuk ke sana, untuk mendoakan dia. Ya. Jadi saya datang ke sana. Jadi anak ini sudah mengalami putus asa dia. Lebih baik saya mati, gitu ya. Karena sudah beberapa kali dioperasi. Jadi kalau putus itu kalau dioperasi itu kan karena kotor dikeluarkan, dicuci, ya kan? Saya juga nggak membayangkan gimana nyuci usus itu ya. Ya dicuci sampai airnya disuruh nyediain banyak gitu, dia cerita gitu. Sampai dia akhirnya putus asa. Ya. Nah, di saat saya datang itu saya mendoakan dia, gitu ya. Jadi saya berikan penjelasan bahwa semua ini bukan Tuhan, bukan rencana Tuhan, bilang itu ya. Jadi jangan sampai kamu berpikir bahwa cobaan ini karena Tuhan yang mau nyobain kamu, dikasih sakit ini, dikasih itu, ya. Jadi jangan itu ya. Nah, dari pembicaraan kita, dari doa kita, dia menjadi semangat untuk hidupnya lagi. Jadi rencana kecelakaan itu bukan dari Tuhan gitu ya. Dia awalnya berpikir seperti itu, bukan dari Tuhan. Ya, kita doain nanti 3 hari lagi gitu. Nah, setelah kita doain itu bangkit dia semangatnya. Ya, jadi terus kemudian kita doain waktu itu dia akan keluar dari ICU. Ya, 3 hari kemudian nanti akan keluar. Ternyata keluar, jadi makin semangat, saya doain juga makin semangat. Jadi di situ kita berperan untuk bisa memberikan motivasi hidup bagi dia. Jadi dia akhirnya sampai sembuh, sampai keluar. Ya, nah itulah kita harus mengembangkan karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Kita cek sendiri apa yang menjadi passion kita, apa yang menjadi kerinduan kita, ya, kerinduan untuk melakukannya itu. Nah, tapi sesudah kita tahu itu, lakukan itu dan lakukanlah terus-menerus. Maka kamu tidak akan merasa keberatan, tidak akan justru kamu akan senang, apalagi ketika hasilnya itu ada seperti ini. Saya senang banget itu. Saya diundang waktu dia syukuran. Dia ucapkan terima kasih, yaitu karena itu semuanya karena Tuhan. Bukan saya yang menyembuhkan dia, tapi saya memberikan motivasi kepada dia untuk hidup bahwa Tuhan itu sangat sayang dia. Tuhan itu bukan yang merancangkan kamu seperti ini. Dan itu yang terjadi. Ya. Nama Tuhan jadi dipermuliakan ya. Nah terus kemudian poin yang 4, bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita, mengembangkannya. Pastilah kita harus berbagi hidup itu. Kalau kita nggak berbagi hidup sama orang itu, maka kita nggak akan bisa melakukan karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan itu ya. Jadi hidupi Yesus di dalam kehidupan keluarga kita pertama, ya. Hidupi di dalam lingkungan sekeliling kita, ya. Dimulai dari keluarga rohani kita yang paling dekat itu ya. Jadi kalau kita mau bertumbuh, kita harus melatih pemberian karunia Tuhan itu, maka harus hidup bersama di dalam keluarga rohani kita, ya. Kita harus mau melakukan melayani orang sehingga orang akan tertarik dengan karunia yang ada di dalam kita. Dia akan tertarik akan pribadi Yesus. Ya. Jadi ketika orang melihat kebaikan hati Tuhan itu di dalam pelakuan kita, maka kita akan disenangi oleh banyak orang. Ya. Karena pribadi Yesus itu nampak dalam kegiatan kita, dalam kehidupan kita. Ya. Maka jadikanlah itu ada gaya hidup ya dalam mengeterapkan karunia yang ada pada kita. Jadikan itu gaya hidup, kebiasaan, ulang-ulang. Maka semuanya menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa kita ini menjadi Alkitab yang terbuka itu tadi. Ya, kita bisa melihat Kristus itu dalam kehidupan kita. Ya, jadi buah-buah roh itu nampak dalam kehidupan ya. Tapi ketika hati Tuhan itu nampak, nah maka keserupaan dan kesegembaran dengan hati Kristus itu akan nampak. Maka sudah pasti orang-orang yang melihatnya pasti, yang menerimanya pasti senang, berbahagia. Ya.
dan kita pun disenangi oleh banyak orang, ya. Oke, jadi kita harus setia di dalam komunitas kecil kita, melatih kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Mulailah dengan KM, maka itu KK ya. Makalah rajinlah di dalam KK, supaya karena di dalam itulah kita bisa melatih, kita bisa developing mengembangkan karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan, ya. Maka dengan pemberian setelah kita bisa melakukan karunia itu, maka keserupaan Kristus akan dirasakan oleh banyak orang. Nah, itulah poin yang penting. Jadi kita pemberian karunia itu supaya kita bisa menampakkan Kristus itu, ya, supaya bisa menampakkan Kristus dalam kehidupan kita, ya. Nah, ada juga cara yang saya sebagai penutup, saya ada beberapa foto nanti yang, ya. Jadi ketika bagaimana kita di dalam lingkungan kerja kita gitu, ya. Ada satu yang saya sangat waktu saya sering melakukan, jadi maksudnya gini, saya sering melakukan pertemuan doa setiap minggu dengan karyawan-karyawan kita yang dari bermacam-macam agama, ya. Nah, di saat itu saya selalu karena saya yang memimpin, jadi saya berdoa secara agama Kristen kan gitu, ya, dengan cara Tuhan Yesus gitu, ya. Nah, satu kali ada teman saya datang gitu, ngikut gitu. Di situ dia bersaksi sama saya, Pak Seno, saya senang sekali itu melihat itu. Itu akan saya lakukan di tempat saya gitu. Jadi itu adalah satu kesempatan di mana kita bisa bersaksi bahwa Tuhan itu punya kuasa, punya luar biasa. Dan mereka pasti mendengar kan gitu. Kalau kita ngomongin kan langsung kan susah. Ya, di situ salah satu yang bisa kita lakukan itu. Nah, ada satu lagi yang di foto yang nanti ditampilkan, ya. Itu bagaimana kita berbagi sama orang dan orang itu sangat merasakan kebahagiaan itu sampai nangis dia, ya. Jadi di situ waktu kita melakukan itu sebenarnya saya tidak punya tendensi untuk bisa menerima ngomong gitu, tapi itulah yang terjadi, bahwa ketika kita berbagi hidup dengan orang lain, jadi ketika arti hidup kita itu menjadi berarti bagi orang lain, itu sangat memuliakan nama Tuhan, ya. Jadi itulah, jadi bagilah hidup kita supaya dengan orang lain, supaya keserupaan dan kesegambaran Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kiranya hati Tuhan ada pada kita semua bisa melakukan semuanya karena Tuhan, dan keserupaan dan kesegambaran Tuhan itu terjadi, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya kita. Makasih. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Seno. Dan tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan dan juga untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami sama-sama dengar melalui hamba-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk memberkati kami lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Terus urapi hamba-Mu Pak Seno menjadi berkat baik dalam rumah tangga, pekerjaan, bahkan di gereja ini Tuhan. Sebagai pemimpin, pengurus di gereja ini Tuhan urapi menjadi teladan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur di tangan kami dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami jemaat-Mu, kami gereja-Mu dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami terima perjamuan kudus ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus, amin? Makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Wow. Terima kasih Tuhan.
Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, ayo baca sama-sama. Aku atau egoku sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya saya tidak menjadi lemah dan putus asa. Sama-sama kita angkat tinggi anggur perjamuan di tangan kanan kita. Yuk tangan kiri taruh di dada sebagai tanda penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Kemudian Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Gereja Tuhan, bukankah anggur perjamuan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari minum dengan percaya, terima kesembuhan dari Tuhan, terima pemulihan dari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami semua. Kami diberkati, kami dipulihkan, kami disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami mau sama-sama angkat tangan untuk Indonesia. Kami speak blessing, shalom Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang diberkati, bangsa yang sejahtera. Karena ada anak-anak Tuhan yang selalu berdoa, bersyafaat bagi Indonesia. Dan kami percaya pemimpin bangsa ini, Pak Presiden Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, dan semua jajarannya diberikan semangat, antusias untuk terus membangun Indonesia. Semua program-program pemerintah, Tuhan Engkau berikan kekuatan hingga semuanya dapat terlaksana dengan baik. Semua daerah yang sedang membangun dari Sabang sampai Merauke, semua berjalan dengan baik Tuhan. Semua yang dibutuhkan, dana-dana yang dibutuhkan Tuhan, Kau cukupkan, Engkau berkati Tuhan. Setiap oknum-oknum yang mau mengambil keuntungan dari pembangunan, program-program pembangunan ini Tuhan, yang serakah, yang mau mengambil keuntungan untuk pribadi sendiri Tuhan. Kami patahkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pembangunannya tetap berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin terus diberikan hikmat dan kekuatan, kesehatan. Supaya mereka bisa menyelesaikan masa jabatan mereka dengan kekuatan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketegasan bagi kedua hamba-Mu ini Tuhan, untuk terus memimpin Indonesia semakin sejahtera lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para pemimpin di daerah-daerah, para gubernur, wali kota, bupati, camat-camat. Tuhan Engkau juga memberikan semangat yang sama, berkat yang sama. Supaya mereka bisa sama-sama bekerja untuk menuntaskan tugas mereka. Membangun daerah mereka masing-masing dengan hikmat daripada Tuhan. Khusus untuk kota kami Balikpapan, kami percaya Pak Rahmat juga terus diberikan hikmat dan kekuatan, kesehatan. Untuk terus membangun kota ini Tuhan. Menjadi kota penyangga ibu kota IKN Nusantara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pembangunannya dapat berjalan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk semua warga Balikpapan. Semuanya suka berdamai, tidak suka kekacauan, keributan. Oleh sebab itu Roh Kudus Engkau turun memenuhi setiap anak-anak-Mu. Menjadi duta-duta damai untuk semua orang yang ada di kota ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Balikpapan semakin sejahtera. Balikpapan menjadi kota yang semakin nyaman dihuni. Banyak investor akan datang untuk membangun kota Balikpapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami juga berdoa untuk gereja kami Rock Balikpapan, keluarga besar Rock Balikpapan. Baik yang ada di kota ini maupun yang ada di luar kota Tuhan. Tuhan Engkau limpahkan kesejahteraan, Engkau limpahkan kekuatan, Engkau limpahkan juga kesehatan bagi kami semua. Sehingga kami semua, mulai dari yang paling muda sampai yang paling senior, dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat senantiasa untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mereka anak-anak kami yang sedang kuliah di luar kota, Tuhan berikan hikmat kekuatan supaya mereka bisa menerima semua materi pelajaran dengan hikmat daripada Tuhan. Anak-anak kami yang sedang sekolah di pendidikan tingkat paling rendah sampai yang paling tinggi, Tuhan urapi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat Tuhan ada pada mereka semua. Terima kasih para pemimpin di gereja ini, Pak Herold sebagai gembala bersama keluarga, dan juga para diaken, para pastor Tuhan, para gembala-gembala kakak. Kami semua punya semangat yang sama,
membangun manusia rohani kami, membangun jemaatmu semakin dewasa menjadi serupa dengan Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih semua program-program gereja ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya yang kami lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Nama-Mu senantiasa diagungkan lewat hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pembangunan Rock Gateway dalam anugerah Tuhan terus berjalan. Kami percaya ada berkat yang melimpah, hujan deras, hujan berkat mengalir atas pembangunan Rock Gateway di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para tim pembangunan Rock Gateway punya hati yang sama, semangat yang sama, kesehatian, kekompakan untuk terus bekerja menuntaskan tugas mereka, membangun rumah rohani kami. Pembangunan Rock Gateway akan terbangun oleh anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang kami akan memberikan persembahan secara online melalui QR code yang akan tampil di layar TV kami. Kami angkat handphone kami. Kami akan memberikan dengan sukacita karena kami sudah diberkati Tuhan. Kami memberikan persembahan syukur, persembahan pembangunan Rock Gateway, mengembalikan perpuluhan, bahkan memberikan persembahan diakonia untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya yang menabur pasti menuai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama angkat tangan, arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias semua firman, semua berkat yang datang pada saudara. Bahwa kehendak Tuhan engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Sekarang mari sama-sama kita kepalkan dua tangan kita. Ucapkan dengan mulut yang sudah diurapi Tuhan. Dengan iman percaya bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Haleluya. Sekarang para imam, para suami, yuk tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu di rumah. Terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Menghadapkan wajahnya kepada memberikan damai sejahtera, sukacita, bahkan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari memuji Tuhan lebih lagi Bapak dan Saudaraku. Tuhan Yesus baik dan teramat baik, amin. Mari dengan semangat sama-sama pujikan pujian ini. Mari kita semua
Dia hadir